Shalom, Shalom. shalom, shalom, Shalom. haleluya. Biarlah kiranya rahmat, kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan kita terus dilimpah, dianugerahkan dalam kehidupan kita. Karena pada akhirnya kita akan dibawa menjadi sama mulia dengan Dia. Itu sebabnya bila kita terus berusaha untuk hidup kita dipenuhi, dikerjakan oleh kemuliaan Tuhan, sampai kelak kita betul-betul tergenapi firman sama mulia dengan Dia. Puji Tuhan. Mari di kesempatan ibadah doa saat ini, mari kita datang dengan kesehatian, kerendahan hati. Mari kita datang betul-betul merindukan jamahan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Kemuliaan Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kita. Saya jemput kita sama-sama bagi berdiri. Kita akan berdoa lebih dahulu. Haleluya. Engkau Tuhan Maha Mulia, dan Kau akan kerjakan terus hidup kami semakin mulia setiap hari sampai sama mulia dengan Kau Tuhan. Dan kemuliaan-Mu itulah Tuhan yang kami harapkan terus mengelilingi, menguasai, memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat keajaiban kasih-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami Engkau perkenankan di waktu yang indah berbahagia ini datang untuk beribadah, berdoa sebagai rumah doa-Mu, sebagai penyembah-Mu Bapa. Inilah kami semua sidang jemaat-Mu, para pelayan. Biarlah layakkan kami semua di dalam kuasa darah-Mu. Roh Kudus Allah mengurapi kami, memampukan melayakkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat beriman berada. Biarlah penuhi hati kami dengan air mengalir Tuhan. Roh Kudus membuat kami terus Tuhan berkobar-kobar, bergelora sebagai penyembah-Mu, sebagai rumah doa-Mu. Para pelayan-Mu semua urapi Tuhan, pakai semuanya menjadi berkat dalam pelayanan saat-saat ini. Terima kasih Tuhan. Segala gangguan apapun dari pihak iblis, apapun itu wujud dan bentuknya, kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Sinari kami semua saat ini dan sampai selama-lamanya dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Mari kita arahkan hati, kita angkat suara kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Angkat suaramu, arahkan hatimu pada Dia. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu.
sinar kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal sekali lagi sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Angkat tanganmu bersama, arahkan bagi Dia. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan sekali lagi, inilah kerinduan kami Tuhan. Betapa kami rindu dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu Yesus, dan memandang indah kami pandang wajah-Mu Yesus yang maha mulia, dan memandang indah wajah-Mu. Benar Tuhan, tidak ada saat-saat yang lebih indah dalam hidup kami saat kami memandang wajah-Mu Yesus yang penuh kemuliaan ilahi. Tidak ada saat-saat yang lebih indah dari hidup kami saat kami benar-benar bertemu Tuhan dalam hadirat-Mu, tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Itu sebabnya betapa kami selalu merindukan. Sinarilah kehidupan kami dengan kemuliaan-Mu senantiasa, sehingga hidup kami terus terang di tengah kegelapan dunia saat-saat ini. Kami terus Tuhan, Kau berikan terang pengharapan, terang pengurapan-Mu Tuhan, sehingga kami terus bisa memandang hanya kepada-Mu Tuhan. Dengarlah kerinduan kami Tuhan. Kami mengucap syukur bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan kemurahan dalam hidup kami. Bawalah terus kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur Tuhan. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kau baik. Syukur Kau baik Tuhan. Kau syukur Kau baik Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami naikkan segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Kami bawa segala syukur kami
Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Segala pujian syukur, haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Pulihkan hati. Kita akan datang menyembah Dia, mengagungkan Dia. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Sekali lagi. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Angkat tangannya, sembah Dia. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, sekali lagi. Segala pujian syukur, haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu, ya Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Sembah Dia, haleluya. Yang merindukan kemuliaan memulihkan hati, yang merindukan kemuliaan memberkati hidup kita. Angkat suaramu, sembah Dia. Sampaikan pengagungan, penghormatan baginya. Bagi Yesus penebus, bagi Yesus yang hadir dalam hidup kita sebagai penyelamat, tabib yang ajaib, Allah yang perkasa. Dia Raja segala raja, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maut kerajaan maut telah dikalahkan, maut kerajaan maut telah ditaklukkan. Kau Raja
Ini kami penyembah-Mu, ini kami rumah doa-Mu, ini kami Bapa. Kami panjatkan segala pengagungan, penghormatan, kekuasaan, kemuliaan, kekuatan kami kembalikan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, hanya Kau Allah yang mulia, hanya Kau Allah yang maha besar. Kau Allah yang benar Tuhan, Kau Allah yang ajaib, ajaib pembela-Mu, ajaib pertolongan-Mu Tuhan, ajaib pemeliharaan-Mu Tuhan, ajaib semua perkataan perbuatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Hanya Kau yang kami sembah, kami puja, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang layak, yang patut, yang patut. Karena Kau yang maha mulia, karena Kau yang maha kudus, karena Kau yang maha suci. Oh haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami akui Tuhan, Kau yang termulia dalam hidup kami. Kau yang maha mulia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba.
Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, di mana kami sangat membutuhkan Engkau di hari-hari ini Tuhan, untuk menghadapi segala situasi yang ada. Untuk itu sore malam hari ini kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami sudah memuji mengagungkan Engkau, dan biarlah firman-Mu yang sebentar kami akan dengar untuk mendorong kami di saat kami datang kepadamu Tuhan, untuk menyembah dan berdoa Tuhan. Untuk itu mari Engkau tolong kami, urapi setiap kami, juga sidang jemaat-Mu dimanapun berada, supaya kami boleh ada di dalam perhatian-Mu Tuhan. Demikian juga urapi kami hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kembali kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi urapi kami semua Tuhan. Bapa di dalam surga, kami akan siap untuk mendengarkan firman, menyambut firman-Mu. Namun kalau ada kuasa yang masih mau mengganggu, mengacaukan dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan, membuat bimbang, bahkan mempengaruhi sampai menolak akan kebenaran firman-Mu Tuhan, tolong kuasai kami, kuasa urapan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Saya ucapkan kembali selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saat ini kita datang dalam ibadah, doa dan penyembahan, dan biarlah kita tetap memiliki hati yang kuat dan teguh menghadapi segala apapun juga, termasuk penyebaran kegelapan. Ini yang masih kita pelajari itu, yaitu penyebaran kegelapan. Ya, kita sudah mendengarkan dalam ibadah-ibadah yang lalu, penyebaran kegelapan itu sama dengan penyebaran kesaksian palsu atau berita palsu yang menolak kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi saat itu Yesus sudah bangkit, tapi mereka mengatakan bahwa mayatnya dicuri oleh murid-murid Yesus. Inilah penyebaran kegelapan yang didorong oleh dua kekuatan besar, yaitu kekuatan mamon atau uang, roh jual beli, yang nanti merupakan kekuatan antikris dan kekuatan dusta. Ya, sudah jelas bangkit disuruh mengatakan dicuri oleh murid-muridnya. Itu berarti tidak benar atau dusta. Nah, mari kita masih mau membahas penyebaran kegelapan yang didorong oleh kekuatan mamon ini. Ya, mari kita akan membaca kembali di dalam Matius 21 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta
Dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Di sini kekuatan roh jual beli ini sudah menguasai bait Allah, menguasai kerja Tuhan, sehingga mengakibatkan tubuh Kristus rusak, bercacat celah, yaitu buta. Buta itu sama dengan timpang rohani. Jadi roh jual beli yaitu membuat keadaan kejatuhan itu seperti pasar. Di pasar itu ada jual beli. Ya. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan. Tandanya kalau keadaan seperti di pasar, gereja Tuhan seperti pasar, tandanya yang pertama murahan. Artinya orang berdosa boleh melayani, orang belum bertobat boleh melayani. Sedang imam itu adalah salah satunya orang yang suci. Nah, yang kedua, di pasar itu suasananya ramai. Ya, ini secara dunia ya, secara dunia. Ya, faktanya kalau di pasar itu suasananya ramai. Yang ketiga, ya, kalau gereja Tuhan seperti pasar, tandanya semua beribadah kepada Tuhan hanya untuk mencari keuntungan jasmani. Akibatnya gereja Tuhan menjadi bercacat celah atau ada cacat celah. Apa cacat celah? Buta dan timpang rohaninya. Cacat celah itu sama dengan tidak sempurna, ada cacatnya ini. Berarti ketinggalan saat Yesus datang kali kedua dan binasa untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, akibatnya nanti saudara dikasih Tuhan, ya, kalau roh jual beli menguasai gereja seperti pasar tadi, murahan, ya, orang berdosa siapa aja boleh melayani, orang belum bertobat pun boleh melayani, ya. Dah saudara dikasih Tuhan, cacat celah itu sama dengan tidak sempurna, akan tertinggal saat Yesus datang kali kedua dan binasa untuk selamanya. Jadi kita masih sore ini, malam hari ini membahas buta rohani. Kita sudah bahas banyak dalam yang lalu, dalam PA juga. Namanya buta artinya gak bisa ngelihat. Buta rohani ini sama dengan gak bisa melihat Tuhan. Kalau gak bisa melihat Tuhan sama gak bisa menyembah Tuhan. Akibatnya kalau gak bisa menyembah Tuhan, masuk dalam kegelapan yang paling gelap. Mulai masuk siksaan pada zaman Antikris berkuasa 3,5 tahun di bumi, sampai masuk api neraka. Masuk dalam kebinasaan yang kekal selama-lamanya. Markus 10, 47 dan 52. Markus 10, 47 dan 52. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret,
mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini contoh buta rohani seperti Bartimius yang buta tapi akhirnya bisa melihat. Kalau kita melihat di sini, Bartimius mendengar tentang Yesus dulu. Ada Yesus mau lewat, mendengar tentang Yesus. Kemudian baru bisa melihat Yesus. Ini merupakan penyembahan yang benar. Mendengar firman dulu, baru melihat. Mendengar dulu, baru melihat. Ya. Sehingga Bartimius itu dicelikan matanya. Yohanes pasal 4, 23, 24. 23, 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini jadi mendengar dulu, ya, mendengar dulu baru melihat. Kalau penyembahan palsu itu melihat terlebih dahulu. Ya, melihat dulu baru nyembah. Jadi penyembahan yang benar didorong oleh kebenaran dan roh. Kebenaran itu firman pengajaran yang benar, roh itu urapan Roh Kudus. Ya, jadi mendengar dulu firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus. Ya. Jadi penyembah yang benar didorong oleh firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus. Firman pengajaran yang benar itu firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu merupakan firman yang menyucikan kehidupan kita. Jadi hati kita disucikan terlebih dahulu oleh firman pengajaran yang benar. Kemudian baru kita bisa melihat Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Penyucian hati pikiran dalam PA kemarin, ya, itu kita melihatnya penyucian hati pikiran mulai dari hati yang keras hati, hati yang lemah disucikan supaya kuat, hati yang bimbang disucikan supaya tidak ada kebimbangan, yaitu kuat dan teguh hati. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi kita mau disucikan, hati ini mau disucikan lebih dahulu lewat firman pengajaran yang benar, sehingga kita bisa melihat Tuhan atau menyembah kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat langkah-langkah penyembahan yang benar kepada Tuhan. Apa langkah-langkah penyembahan yang benar kepada Tuhan? Langkah pertama Markus 10 ayat 47.
Markus 10 ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Ini langkah penyembahan yang benar kepada Tuhan yang pertama tadi. Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini menunjukkan kerendahan hati atau rendah hati. Ini langkah pertama menyembah yang benar, yaitu rendah hati. Kalau sombong, kita tidak bisa menyembah Tuhan. Rendah hati artinya mau menerima firman pengajaran benar, mendengar dulu. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang menunjuk dosa-dosa. Banyak orang marah saat ditunjuk dosa-dosanya. Ya, ini. Saudara dikasih Tuhan. Ya, seringkali ada yang ngomel, marah. Orang kok. Ya, saya pernah seorang opa-opa, ya, waktu salaman di depan, ada seorang hamba Tuhan yang bicara tentang anjing dan babi. Dia keluar salaman, kasih tahu tuh, orang datang gereja di anjing-anjing no katanya. Loh, itu ada dalam kebenaran firman Tuhan, sedang dijelaskan. Jadi rendah hati artinya mau menerima firman pengajaran yang benar, firmannya sekeras apapun juga. Ya. Kalau Herodes marah saat ditegur kalau tidak halal untuk mengambil istri saudaranya, wah langsung marah, penggal kepalanya. Ya. Rendah hati artinya yang kedua, ya, kalau firman sudah menunjukkan dosa, maka kita harus mengaku dosa kepada Tuhan dan juga kepada sesama manusia. Membentuk salib, mengaku dan mengampuni. Maka saat itu kita akan mendapat belas kasihan Tuhan. Tadi, kasihanilah aku. Apa belas kasihan Tuhan? Yaitu pengampunan dosa oleh atau lewat darah Yesus. Kasihanilah aku. Minta diampuni terlebih dahulu. Jika dosa diampuni oleh darah Yesus, maka kita ada hubungan kembali dengan Tuhan. Sebab yang menjadi penghalang adalah dosa. Nah, saudara dikasih Tuhan, selama kehidupan ini masih mempertahankan dosa, maka tidak akan bisa menyembah Tuhan. Karena tidak ada hubungan dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu suci. Kalau ada dosa, maka akan terpisah dengan Tuhan. Untuk itu, dosa itu harus diselesaikannya. Kita harus menyelesaikan dosa. Nah, proses yang kedua atau langkah penyembahan yang benar selain yang pertama rendah hati, yang kedua Markus 10 48-50. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka manggil orang buta itu dan berkata kepada, kuatkan hatimu, berdirilah,
ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ya. Yang kedua, kuat dan teguh hati. Ini langkah penyembahan. Yang pertama rendah hati, yang kedua yaitu teguh hati. Firman pengajaran yang benar sanggup memberi kekuatan ekstra kepada kita untuk menghadapi apapun juga, sehingga kita tetap kuat dan teguh hati. Mari di saat-saat suasana di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang boleh dikatakan semakin mencekam, tapi jangan kita goyah. Kita harus kuat dan teguh hati menghadapi apapun. Bagaimana? Yaitu lewat firman pengajaran yang benar, sanggup memberikan kekuatan ekstra kepada kita menghadapi keadaan situasi apapun, sehingga kita kuat dan teguh hati, tidak putus asa dan lain sebagainya. Ini banyak disaksikan oleh sidang jemaat. Ya, firman Tuhan memberikan kekuatan, kuat dan teguh hati ini. Apa praktek kuat dan teguh hati? Praktek kuat dan teguh hati adalah yang pertama, kuat dan teguh, tidak putus asa sekalipun ya, doanya belum dijawab oleh Tuhan. Enggak putus asa. Bahkan mungkin banyak halangan, rintangan. Seperti Bartemius, dia berseru dengan ya, kerendahan hati. Kemudian banyak ya, yang menghalangi, bahkan dimarahi oleh orang banyak saat itu. Diam. Ya. Bahkan masalah semakin bertambah lagi sampai puncaknya tidak berdaya. Coba bayangin dia, seorang yang buta mendengar Yesus lewat, dia berseru, anak lo, kasihanilah aku terus. Diam. Ngomong apa? Ya. Masalahnya semakin bertambah, semakin orang banyak menganukan dia, supaya jangan teriak-teriak ini. Tapi Bartemius nggak bisa apa-apa, nggak berdaya saat itu. Ya. Masalahnya semakin bertambah, ya. Semakin terus bertambah. Seperti ya, banyak orang terus ikuti dia, sehingga sampai pada puncak tidak berdaya lagi. Masalah yang bertambah bagaikan kandungan seorang perempuan yang kandungannya semakin hari bertambah besar. Ini perempuan yang hendak melahirkan, berarti semakin besar, berarti sudah tinggal tunggu saatnya. Demikian juga masalah seringkali ya, ada masalah terus bertambah. Jangan putus asa, kuat dan teguh hati. Saudara dikasihi Tuhan, ya, sekalipun mungkin belum dijawab oleh Tuhan, tapi tetap kuat dan teguh hati. Jadi kita harus kuat dan teguh hati, yaitu sabar dan tekun. Seperti Bartemius tetap berseru, berdoa kepada Tuhan, kasihanilah. Itu yang dialami oleh Bartemius itu. Ya.
masalah-masalah terus bertambah. Tapi harus kuat dengan teguh hati. Harus sabar dan tekun terus. Dia berteriak, tidak peduli. Ada orang katakan macam-macam. Ya. Kemudian praktek kuat dan teguh hati yang kedua, Markus 10. Ya. Markus 10 ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Menanggalkan jubah artinya mengalami kelepasan dari dosa-dosa apapun resikonya yang dihadapi. Ya, pakaian itu ya, dilepaskan, pakaian yang lama tadi, yang ditanggalkan, kehidupan yang lama ditanggalkan. Ia segera berdiri dan pergi mendapat Yesus. Menanggalkan jubah artinya mengalami kelepasan dari dosa-dosa apapun resiko yang dihadapi. Artinya tidak mau berbuat dosa apapun. Ya, tidak lagi mau berbuat dosa apapun. Resiko yang kita hadapi. Ini sama dengan hidup benar. Ya, hidup benar. Contohnya Yusuf. Yusuf dirayu begitu rupa. Dia punya darah muda, dirayu ya, begitu rupa. Tapi dia tidak mau berbuat dosa dengan istri Potifar. Bahkan resikonya sampai dia harus masuk dalam penjara. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ini langkah penyembahan yang benar. Saya ulang, rendah hati, kuat dan teguh hati. Tetap hidup dalam kebenaran. Nah, jadi praktik kuat dan teguh hati. Sabar dan tekun. Hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, Markus 10 51 52. Ya, Markus 10 51 52. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ini sama dengan penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Hanya berkata, "Terserah engkau Tuhan." Ya, iman atau percaya ini. Ya, percaya kepada dan mempercayai hidup kepada, terserah engkau Tuhan. Karena ada satu kerinduan untuk dapat melihat Yesus sama dengan untuk dapat menyembah Yesus. Bagaimana sekarang dalam kehidupan kita rindukah kita bertemu Yesus, menyembah kepada Tuhan sampai menyerahkan diri sepenuh. Ini langkah-langkah penyembahan yang benar. Saya ulang, rendah hati, kuat dan teguh hati. Terus ada masalah tapi terus. Bartimeus itu diomelin orang, terus dia kuat dan teguh, menter aja. Ya. Dia teriak, ya. Yesus anak Daud, kasihanilah, terus itu. Ya. Dan hidup dalam kebenaran. Dan langkah ketiga, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau tidak menyerah diri, maka pandangan Bartimeus akan mengarah ke pandangan jasmani atau pandangan duniawi. Tapi Bartimeus meminta untuk
bisa melihat Tuhan yang lebih daripada emas, yang lebih dari berkat jasmani apapun. Dia rindu untuk melihat. Ya, yang buta tadi nggak bisa lihat, rindu untuk dibuka celekan mata rohani untuk bisa melihat, menyembah Yesus. Maka saat itu Tuhan akan memberikan belas kasih-Nya kepada Bartimeus, juga kepada kita. Oh, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Seruan ini ya, akan diperhatikan Tuhan. Dan saat itu Tuhan memberikan belas kasih-Nya kepada Bartimeus, juga kepada kita. Jadi iman dari mendengar firman Tuhan itu dari pihak kita, ditambah belas kasih dari Tuhan, maka mujizat terjadi. Seperti Bartimeus bisa melihat Tuhan, kita juga bisa menyembah kepada Tuhan di hari-hari ini ke depan. Seperti orang Majus waktu mau melihat Yesus, membawa emas merupakan persembahan. Bangsa Israel beribadah dengan membawa apa? Lembu untuk korban. Jadi kita pergi untuk beribadah, kalau yang lalu masih ke gereja, bukan untuk meminta berkat jasmani. Sekarang secara oleh juga ibadah, ibadah yang sungguh, ya, bukan untuk meminta berkat jasmani. Gereja itu adalah kumpulan atau persekutuan orang-orang yang percaya. Itu gereja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 16. Yesaya 43 ayat 15-16. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Kita bisa menyembah Yesus sebagai Raja segala raja. Itu sama dengan Sang Pencipta kita, atau Dia memiliki kuasa penciptaan. Jadi hasilnya, kalau kita menyembah Yesus sebagai Raja segala raja, atau Sang Pencipta kita, memiliki kuasa penciptaan, hasilnya yaitu hasilnya kalau kita menyembah Yesus Raja segala yang mencipta, hasilnya apa? Tentunya ada hasilnya. Yang pertama, kita akan mengalami kuasa penciptaan, karena yang kita sembah Yesus Raja segala raja, Sang Pencipta itu. Tentunya hasil pertama kita mengalami kuasa penciptaan, dari tidak ada menjadi ada. Amin. Untuk memelihara kehidupan kita secara ajaib. Contohnya Petrus dan kawan-kawan semalam-malaman gak bisa berhasil menangkap ikan. Sekalipun mereka itu punya kepandaian, punya pengalaman, sudah dikerahkan, ya, tapi nggak ada, gagal mendapatkan ikan, satu pun tidak ada. Tapi di saat mereka bertemu dengan Tuhan,
Dan Tuhan menyuruh mereka untuk menebarkan jalan di siang hari, ya, dilakukan. Sehingga mereka mengalami kuasa penciptaan dari tidak ada ikan menjadi ada ikan. Itu hasil kalau kita menyembah Yesus sebagai Raja. Hasil yang kedua, Yesaya 43 ayat 16. Yesaya 43 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ini terjadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Halangan yang besar adalah depan laut Kolsom. Belakang ada Firaun dengan tentara elitnya berkuda. Kanan kiri padang gurun. Tapi sang raja menciptakan jalan di tengah-tengah laut. Israel bisa jalan di tengah-tengah laut. Ini sudah terjadi saat itu. Ini menjadi nubuatan bagi kita sekarang. Jadi kuasa penciptaan yang kedua, kuasa penciptaan membuat jalan di tengah laut. Ya. Artinya pertama, kuasa penciptaan memberikan jalan keluar atas segala masalah. Coba bangsa Israel terjepit, masalah begitu besar, tapi kuasa penciptaan membuat jalan di tengah laut. Ya, apapun masalah sedang dihadapi kita, ya, seperti Israel sudah mengalami jalan buntu. Jadi kuasa penciptaan membuat jalan di tengah, artinya menyelesaikan segala masalah sampai yang mustahil. Laut hanya dengan tongkat terbelah tepat pada waktunya. Buka terus sampai di sana, dikejar, ya, pasukan elitnya habis. Tepat waktu sampai di seberang laut kembali menutup. Inilah, ya, kuasa penciptaan membuat jalan di tengah laut, ya, menciptakan jalan keluar dari segala masalah. Yang kedua, kuasa penciptaan akan menata rapi kehidupan kita. Artinya akan memberikan masa depan yang indah, masa depan yang berhasil, masa depan yang bahagia. Kalau laut terbuka, maka bangsa Israel bisa maju ke depan. Satu contoh, seperti Tuhan Sang Pencipta di dalam dunia ini, ya, bisa menata planet-planet yang ada di atas sana. Bisa menata tata surya itu. Luar biasa. Ini kuasa penciptaan. Dan yang ketiga, kuasa penciptaan menciptakan kita menjadi manusia baru yang sempurna, sama mulia seperti Yesus. Ya, kembali menjadi ciptaan yang semula. Berarti ada keubahan hidup. Inilah merupakan mukjizat yang terbesar. Dan mukjizat keubahan hidup, mukjizat terbesar, setan tidak bisa lakukan. Setan tidak bisa lakukan. Ya, ini mengubah keubahan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau yang lain setan bisa lakukan. Ya, oh, cari pesugihan ada sana tempatnya. Setan bisa lakukan. Tapi keubahan hidup
Itu mujizat yang terbesar. Air menjadi anggur. Setan tidak bisa melakukannya. Ya. Efesus 4 21 25 ya. 21 25. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Pelayan siap tuh supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi manusia baru itu dimulai dari tidak berdusta lagi, alias jujur sama dengan berkata benar. Jujur itu mengaku apa adanya, sampai kesalahan diakui, kegagalan juga diakui. Dalam kejujuran, apa adanya, mengaku kesalahan, mengaku kegagalan. Ya. Kalau dalam kejujuran maka doa akan dijawab oleh Tuhan, sehingga mujizat jasmani itu akan terjadi. Ya. Maka kuasa penciptaan itu akan terus bekerja. Kita dibaharui terus menerus sampai sempurna. Nanti sama mulia dengan Tuhan. Dan kita akan terangkat di awan-awan permai, memandang muka dengan muka. Dan kita akan terus bersama dengan Dia di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Untuk itulah, biar kita masuk dalam langkah-langkah penyembahan yang benar. Rendah hati, kuat dan teguh hati, menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Biar sore malam hari doa-doa kita sesuai dengan firman Tuhan, supaya Tuhan akan tolong. Seperti Bartemius, dia buta, tapi dia mendengar dan dia berseru. Dan dia dicelikan matanya, bisa melihat lagi kepada pribadi Yesus dan mengikut Dia. Artinya mengikut. Buat kita, kalau kita bisa melihat muka dengan muka, maka kita mengikut Dia sampai kota Yerusalem yang baru. Ya, kita sama banyak berdoa. Hari-hari ke depan jangan ada kebimbangan kita. Harus kuat dan teguh hati menghadapi segala situasi, sampai pun sudah terjepit seperti Israel, juga seperti Bartemius. Tapi Tuhan akan ulurkan tangan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya Yesus. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan, kita
kita akan masuk di dalam doa dan penyembahan kepada Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita siapkan hati kita memuji Tuhan dan juga untuk menyembah kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya. 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 Bukan dengan kekuatanku, Ya. ku dapat jalani hidupku. Ya Yesus. Tanpa Tuhan yang di sampingku, Haleluya. ku tak mampu sendiri. Haleluya. Engkaulah kuatku, Ya, Kau yang menopang. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar, bukan dengan kekuatan kita Bukan saat menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini. kekuatanku, Haleluya Yesus. ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kuatku, Engkau yang menopang kami Tuhan. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Kaulah segalanya bagi kami. Dari segala ketinggian kesombongan hati kedagingan ini, ampuni Maria ampuni kami seringkali kami belum semuanya menyampaikan pengajaran yang benar Tuhan, masih mempertahankan kebenaran diri sendiri dan merasa kuat Tuhan. Ampuni Tuhan, sekalipun kami datang menyembah, tapi hati ini masih belum tandai hati yang rendah. Tuhan ampuni. Haleluya. Kami belum mau dimaafkan pengajaran yang benar. Tuhan ampuni. Seringkali Tuhan di dalam hidup ini Tuhan, bahkan seringkali juga tidak kuat dan teguh hati Tuhan. Haleluya, seringkali menghadapi masalah-masalah yang belum terselesaikan, sekalipun sudah datang kepadamu sehingga putus asa. Tetapi biarlah kita kuat dan teguh hati Tuhan, lewat kuasa firman-Mu terus memberi kekuatan kami, sehingga kami tidak putus asa sekalipun doa-doa belum dijawab Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tahu dengan tepat kapan Engkau mau menjawab setiap doa-doa ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga kami tetap tidak putus asa Tuhan. Oh, dan masih tetap mempertahankan hidup dalam kebenaran. Itulah yang Engkau nyatakan bagi kami Tuhan pada kesempatan sore malam hari ini Tuhan. Engkau sudah mengkoreksi, ampuni semua yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu itu Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh bisa menyerahkan diri sepenuh kepada percaya dan mempercayakan hidup kepadamu Tuhan. Terserah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh merasakan Tuhan seperti Engkau sampaikan, mengalami kuasa penciptaan Tuhan, sampai kami mengalami kuasa penciptaan diubahkan Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar firman-Mu dalam urapan Roh Kudus bekerja bagi kita saat ini, bahkan selama, dan juga kita mendapat kekuatan daripada Engkau Tuhan. Oh, terima kasih menghadapi situasi yang sulit. Banyak kehidupan yang juga putus asa, tetapi Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami boleh kuat dan teguh hati Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur
dan Engkau akan tolong kami dalam kelanjutan penyataan firman-Mu Tuhan. Engkau akan tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berdoa bagi sidang jemaat-Mu juga ya sudah mendengarkan, supaya Roh Kudus mempertetapkan firman-Mu di dalam kehidupan masing-masing Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami kembali satu di dalam doa. Berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan dalam hidup nikah mereka. Mungkin goncangan-goncangan terjadi, tetapi biar mengingat kembali bahwa tujuan nikah itu untuk menjadi satu, maka masalah-masalah juga masalah nikah akan ditolong oleh Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Engkau mampu Tuhan memulihkan Tuhan, yaitu kehidupan nikah yang sedang ada dalam masalah. Biar damai sejahtera ada dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, juga buah nikah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang juga sedang Engkau izinkan terpapar COVID-19. Engkau juga memberikan kesabaran sampai sembuh, karena kami tahu Engkau mampu Tuhan untuk menolong bagi kehidupan yang mau taat dengar-dengaran, maka Engkau akan menolong di dalam apa yang sedang dialami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sehingga mereka boleh mengerti apa yang harus mereka lakukan sesuai kehendak daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan secara total Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih juga yang mengalami sakit yang biasa Tuhan, Engkau juga tolong Tuhan, supaya setiap sakit penyakit Engkau angkat karena dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang bekerja dimanapun mereka bekerja. Engkau akan menolong dan melindungi mereka dari segala kuasa-kuasa apapun, termasuk COVID-19, dan juga pemeliharaan dibutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu dan juga berdoa untuk yang berusaha, baik itu yang punya usaha toko, usaha apotek, dan usaha-usaha yang lain, termasuk yang memiliki usaha-usaha pabrik-pabrik, semua dalam bentuk apapun. Engkau akan tolong supaya semua itu tetap berjalan, sehingga yang bekerja juga tetap bisa mendapatkan kemurahan untuk tetap bisa bekerja Tuhan, sekalipun harus mengikuti aturan-aturan yang ada, protokol kesehatan. Engkau juga tolong bagi sidang jemaat-Mu supaya mereka semua bisa taat dengar-dengaran untuk mengikuti protokol kesehatan dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga membantu dalam pemerintah untuk dapat meredam penularan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga pelayan-pelayan-Mu. Engkau juga memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan pelindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya dapat bersyukur dan berserah semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan anak-anak sekolah minggu dalam tangan-Mu, supaya mereka yang sudah masuk kembali atau yang secara online untuk belajar kembali, Engkau juga akan menolong menyertai mereka. Orang tua untuk
menjadi perhatiannya kepada anak-anaknya juga dalam ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan, juga kaum remaja dan youth serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Bapa di dalam surga, segala berkat Kau limpahkan dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, berkati pelayan malam hari ini, biar berkat damai sejahtera, berkat kasih karunia tetap dilimpahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita sampai ibadah yang akan datang. Haleluya. Haleluya. In His name I find. In His name I find. In His name